Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema yaitu yang saya akan jelaskan, yaitu bagaimana sih ciri-ciri usaha kita yang dikerjai oleh orang lain atau dikirimi atau dirusak istilahnya. Yang pertama, diambil nafsu, yaitu semangatnya untuk berusaha atau untuk jualan. Ini timbul rasa malas. Kalau kita pikirkan dengan akal, tidak akan mungkin dengan keadaan kita yang perlu uang, dengan hasil usaha yang cukup lumayan, lepas harian kita malas, sedangkan kita perlu dana. Diambil semangat kita. Yang kedua, ini biasanya dibuat emosi. Emosi bagaimana? Selalu bertengkar. Dalam keadaan rumah tangga selalu ribut, cecok dengan pasangannya. Dengan hal yang kecil saja dia ribut. Kalau kita berpikir jernih, tidak akan mungkin masalah sepele kita akan ribut. Ini tidak terkendali, sering ribut dalam rumah tangga. Dan keributan ini ketika kita ribut dengan pasangan, maka rezeki kita akan berkurang. Yang ketiga, dagangan kita mulai sepi. Tempat usaha kita mulai sunyi. Biasa dapat sekian, ternyata di bawah target. Mungkin dapatnya 200, tapi sekarang ini dapatnya 10.000. Bahkan tidak laku. Yang terakhir, yaitu orangnya dibikin sakit ataupun mampus. Jadi dua kemungkinan. Dalam hukum ini udah hukum alam. Kalau nggak usahanya yang dibikin tutup, orangnya yang bikin mampus. Jadi kalau kuat pagar usahanya, orangnya tak kuat, orangnya yang dibantai. Kalau orangnya kuat, usahanya yang tidak kuat, usahanya yang dibantai. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa, tidak kuat pagarnya, tidak kuat pada diri kita, maka dua-dua cepat tutupnya. Ini tidak dipungkiri. Rambut bisa sama, tapi hati tidak akan sama. Walaupun dia baik, belum tentu hatinya baik. Ini hukum alam pada zaman ini. Sudah banyak kejadian, dan ini sudah pernah saya alami. Bagaimana untuk mengatasi itu? Yang terutama kita harus belajar. Harus belajar supaya kita tahu kalau minta kepada Allah, kalau kita dikabulkan. Untuk dikabulkan doa itu perlu prosedur. Walaupun dikata Allah minta kepadaku dan minta kepada lain dari saya insya Allah akan kabulkan Allah kan gitu. Tapi sesuai prosedur enggak. Kalau tidak ya kita paksalah, kita datang ke orang pintar, kiai, ustadz, untuk apa? Mendoakan. Nah, di sini saya simpulkan, ketika kita diberi sesuatu, kita datang ke orang pintar, ini terkadang memberi dampak. Kita tidak tahu. Datang kita ke orang dukun atau orang pintar, diberi syarat, disuruh tanam ini, tanam itu, disuruh siram ini, suruh cari benda ini, tanamkan di sini. Setelah itu laris lagi dagangan kita. Tapi ingat, itu akan menjadi dampak untuk diri kita. Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam, sunnah Rasul tidak. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini? Maka terutama kita kuatkan dulu keimanan kita. Ibadah kita benarin sambil berdoa. Caranya bagaimana?
Cara untuk mengatasi ini yaitu dengan kita sendiri, insya Allah bisa. Terutama kita baca selawat dan khatam Quran ayat 4. Ditutup dengan selawat, sehabis itu kita sediakan air putih di gelas. Kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan air zikir ini ya Allah, bersihkan aura negatif yang ada di tempat usaha saya ya Allah. Apabila ada kiriman-kiriman ilmu gaib ya Allah, aku mohon ya Allah, bersihkan ya Allah. Dan jadikan ya Allah air zikir ini pembuka aura ya Allah. Semoga orang-orang senang dengan jualan saya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita zikirkan air tadi, barulah kita siramkan di tempat jualan. Itu sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak perlu ditanam-tanam karena dampaknya luar biasa. Ini berarti kita menggazakan, walaupun lebih celaka karena kita tidak tahu apa yang diletakkan oleh dukun atau orang pintar tersebut. Jadi alangkah baiknya kita sembuhkan, kita yang kerjakan sendiri. Saya sudah jelaskan bagaimana cara membuatnya. Untuk diri kita bagaimana ya, ketika kita dikenai ya kita harus kuatkan dulu keimanan kita. Belajar agama yang kita pelajari ini belum cukup, mengikuti prosedur supaya doa kita dijabah. Jangan puas dengan apa yang kita pelajari, belajar terus. Kenapa? Allah menilai akan mengangkat orang, derajat seseorang itu dari ilmunya, bukan dari kekayaannya. Ketika kita paham dengan agama, insya Allah rezeki pun datang. Tidak usah takut. Jadi sedikit itu ulasan ciri-ciri usaha yang dihajar orang atau dikirimi orang ilmu gaib supaya usahanya tutup. Jadi saya ulangi, yang pertama nafsunya, semangatnya untuk berusaha, berjualan tidak ada, malas. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua, sering ribut, satu rumah ribut dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, mudah terpancing emosi. Yang ketiga, diberi sakit. Kenapa? Kalau sakit nggak mungkin dia bisa jualan. Yang keempat, tutuplah usahanya. Kalau nggak tutup ya orangnya mampusin. Itu aja. Itu dua hukum alam. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya kita harus belajar, kuatkan iman kita. Bagaimana kita mengatasinya secara sunnah Rasul dengan menggunakan air doa atau air zikir yang kita buat sendiri. Insya Allah ini saya bantu dengan menjelaskan ijazah keilmuannya. Dalam Padepokan biasa ijazah ilmu untuk membersihkan tempat jualan. Saya kupas kajinya terus, doanya minta kita kepada Allah dengan ya seperti ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbi, ya Rasulullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, karena selainmu yang ku minta ya Allah, dengan air putih yang akan saya zikirkan ini ya Allah, jadikan ya Allah sebagai pembersih ilmu-ilmu gaib yang atau aura negatif yang ada di tempat dagangan hamba ya Allah. Aku mohon ya Allah, bersihkan ya Allah dengan air putih yang zikirkan ini ya Allah, dan jadikan ya Allah sebagai pembuka aura ya Allah. Semoga orang senang datang ke tempat jualan hamba ya Allah, rasa senang nikmat ke tempat hamba ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, kabulkan ya Allah, karena stain ya Allah, karena stain ya Allah yang ku minta ya Allah, kun fayakun ya Allah. Amin amin ya Rahman, amin amin ya Salam, amin amin ya Kudus, amin amin ya Rabbal alamin. Barulah kita tutup tangan kiri, kita berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, dengan kita rasakan, kita salurkan zikir tadi ke dalam air tersebut. Insya Allah aura negatif yang ada pada dagangan kita insya Allah akan hilang.
Ya cara ya tinggal nyipratkan saja di tempat jualan kita. Itu saja. Ya mungkin demikian penjelasan saya. Apabila ada saudara-saudara yang tempat usahanya lagi mengalami gangguan yang tidak masuk akal atau gangguan-gangguan gaib, silahkan diikuti panduan yang saya buat. Insya Allah saya bantu doa dari sini. Terutama kalau Anda pidiahkan dulu Al-Fatihah untuk baginda Rasul, para sahabat dan para wali Allah, dan kedua orang tua, baru sebutkan nama saya, insya Allah saya bantu. Cukup Anda pidiahkan Al-Fatihah untuk saya, pidiahkan Al-Fatihah untuk Gus Raji Raya, Al-Fatihah, insya Allah saya akan bantu, walaupun dimanapun kalian berada. Walaupun kalian tidak kenal dengan saya akan bantu. Secara batiniah saya akan bantu, insya Allah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.